warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa bersama saya Miss Ega dalam acara hari ini Bintang Santai bersama channel Podcast Mutsalis. Hari ini kita sudah kedatangan tamu. Beliau adalah penggagas pendirinya Mutsalis Podcast ini. Beliau adalah Ibu Emma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Mas Ega. Iya Bu, kita akan bertanya, kita akan mengupas apa sih tuh Mutsalis Podcast. Apa yang melatar belakangi berdirinya podcast ini Bu? Baik Mas Ega, di kesempatan bincang santai kali ini sebagai perdana ya, Iya. saya sebagai salah satu penggagas dari podcast ini akan menceritakan sedikit sejarahnya. Begitu Mas Ega. Sejarahnya diawali 1 tahun yang lalu sebenarnya. Jadi saat itu kami ada studi banding ke SD Muhammadiyah Antapani Bandung, dan di SD tersebut memiliki studio mini dan itu diperuntukkan untuk media pembelajaran. Nah saat itu akhirnya terbit sebuah ide bagaimana kalau kita membuat studio mini di sekolah kita. Apalagi di sekolah kita ini mempunyai tim IT yang bisa dikatakan handal lah untuk di kehumasan ya. Nah itu sebagai salah satu awalnya. Kemudian yang kedua adalah siswa-siswa kita sekarang ini tidak terlepas dari media sosial. Mereka seringkali membuat konten-konten yang sebenarnya belum usianya di Instagram, di FB, apalagi sekarang sudah banyak yang TikTokan ya. Nah itu dia. Nah kemudian timbullah sebuah pemikiran bahwa anak-anak ini harus kita arahkan kepada yang benar. Untuk membuat konten harus yang benar. Nah itu kedua. Kemudian yang berikutnya adalah setelah pandemi ini kita kan belajar di rumah aja Mas Ega ya. Nah di sana guru-guru dituntut untuk membuat inovasi media pembelajaran. Salah satunya membuat video pembelajaran. Ada sebuah kisah ini Mas Ega, beberapa rekan guru kita kesulitan mencari tempat untuk Zoom meeting nih. Tempatnya. Mau di sini ada guru ini, di situ rame. Dan juga mencari view. Betul, yang bagus. Akhirnya kadang mereka sampai umpet-umpetan di sudut, ya Allah kasihan sekali. Nah, ini harus kita fasilitasi. Nah, kemudian dari berbagai hal-hal tersebut, kami dengan tim Humas SD Muhammadiyah 3 Denpasar akhirnya menginisiasi membuat studio podcast mini yang sederhana sebenarnya konsepnya. Dan waktu itu kami juga kesulitan tempat di mana enaknya. Nah akhirnya kita menetapkan di perpustakaan sebagai salah satu tempat. Dan jadilah podcast ini. Ya. Dan juga Mas Ega, beberapa siswa kita itu ternyata hafidz dan hafizah. Masya Allah. Nah itu dia Mas Ega. Jadi bagaimana kita membumikan Al-Quran sehingga anak-anak itu terbiasa menjadikan Al-Quran sebagai salah satu pedoman hidupnya. Jadi sebagai syiar lah sekolah kita ini untuk kemudian membuat wadah bagi mereka. Seperti itu Mas Ega. Sekarang sudah berdiri ya Bu. Mini podcastnya alhamdulillah. Sebelum berdiri pasti ada suka dan duka masa pendiriannya. Betul sekali Mas Ega, betul sekali. Gimana Bu? Bisa diceritakan gimana suka dan dukanya sampai terbentuk mini podcast ini? Nah ini memang Mas Ega butuh sebuah semangat ya sebenarnya ya. Semangat yang pantang menyerah untuk membuat studio mini ini. Meskipun mini tapi ternyata membutuhkan pemikiran, tenaga yang luar biasa. Nah saat itu kami kumpulkan tim humas kita. Kemudian kita membuat konsep, membuat jadwal kapan kita akan mendirikan podcast. Pertama kali kita membuat logo dulu Miss. Logonya? Setelah membuat logonya seperti apa? Nah sebelum buat logo itu ada cerita lucu. Namanya apa? Nah itu Bu, namanya. Kenapa bisa Mutsalis itu? Ya, Mutsalis itu apa sih Mutsalis itu? Nah jadi kami dengan tim humas itu merekarkan nama. Gimana kok Muga? Aduh kok Muga ya? Gitu. Muga, singkatannya. Muga 3. Gimana kok Mutri? Aduh kok Mutri ya? Gitu. Kayaknya kurang keren gitu.
akhirnya sebagai salah satu cara juga nih ya, misalnya ya, kami ingin anak-anak tuh terbiasa belajar bahasa Arab dan menggabungkan dengan bahasa Indonesia. Akhirnya dari Musalis, sebenarnya itu dari kata Muhammadiyah Salis 3. Oh, Musalis, Salis. jadi SD Muhammadiyah 3. tapi diambilnya dari bahasa Arab. Betul, anak-anak terbiasa biar nggak English terus ya Miss ya. Begitu. Akhirnya jadilah Musalis, dan ini all about us. Jadi semua tentang sekolah. Anak-anak itu banyak yang punya bakat, guru-guru tuh banyak yang punya semangat, all about us yang positif yang bisa kita kembangkan dari SD Muhammadiyah 3. Dan jangan lupa Miss, kali ini masih daring, jadi all about us Musalis Podcast belajar di rumah aja, di rumah aja. Oh, gitu. seperti ini, belajar di rumah Iya. aja. Iya, betul. Begitu Miss Ega. Dex, pertanyaan selanjutnya nih Bu. Setelah berdirinya, acaranya apa sih? Nah itu dia Miss Ega. Yang pertama nih Miss, untuk membumikan Al-Quran, kita akan undang hafiz dan hafizah anak-anak kita. Anak-anak dari SD Muhammadiyah 3 itu sendiri. Betul. Jadi nanti mereka akan membawakan beberapa surat ya. Juz 30 dulu. Kemudian sebenarnya salah satunya sudah ditayangkan, tapi yang kemarin itu masih belum tahfidz, yaitu Ananda kita yang luar biasa, Ananda Kutub Aska Arsyad dari kelas 5 Al-Khawarizmi, yang kemarin bawakan surat Quran surat Ibrahim ayat 6 sampai 9. Nah, setelah itu Miss, anak-anak yang hafid dan hafizah itu akan membawakan hafalan-hafalan mereka. Seperti itu Miss. Oke, berarti benar-benar internal ya Bu? Internal. Dan Atau juga ada gini, mungkin pada saat kesempatan lain kita akan mendatangkan tamu-tamu yang spesial atau gimana itu gitu dia, Bu? betul. Dari intern kita akan go eksternal, Go public. Go public. Itu yang pertama ya. Yang kedua nanti ada kultum. Ada kultum, ada tausiah juga. Alhamdulillah Miss, di sekolah kita ini mempunyai dai dan daiyah yang kita harus memberikan wadah sebagai salah satu syiar kita juga Miss. Nah itu tayangan perdana dari kultum ini nanti akan disampaikan oleh Ustadz Syafarudin sebagai pengawalnya. Wow, harus ditunggu Nah, itu itu Ustaz dia. Safarudin. Luar biasa beliau ini. Kemudian juga selain Ustadz intern, kita akan mengundang juga dari Ustadz-Ustadz yang ekstern. Itu Miss. Kemudian ada lagi bincang santai seperti kita ini. Nah, nanti mungkin kali ini saya dulu untuk mengenalkan podcast. Kemudian nanti kita akan undang misalkan dari majelis didasmen, dari tokoh-tokoh masyarakat, bahkan dari orang tua Miss. Begitu. Berarti bertahap ya. Betul. Dari lingkungan kita dulu, setelah itu keluar pelan-pelan, hasilnya insya Allah go publik ya Bu. Betul. Yang penting Miss, kita mohon nih kepada para pemirsa untuk selalu pantengin channel-channelnya, karena nanti acaranya akan berkembang. Mengikuti begitu. zaman sekarang. Betul. Dan juga kayak Miss Ega nih, guru-guru kita itu sebagai fasilitator, mau pakai podcast ini untuk media pembelajaran, video pembelajaran, monggo aja. Silahkan. Jadi, silahkan aja. Silahkan gitu ya. digunakan semaksimal mungkin. Iya, dan alhamdulillah multifungsi berarti podcast ini Miss Ega. Begitu. Untuk kedepannya, gimana harapannya Ibu untuk podcast kita ini? Harapannya adalah podcast kita ini sebagai salah satu syiar sebenarnya Miss. Syiar kita di pendidikan Muhammadiyah khususnya. Jadi bagaimana dari podcast ini kita membawakan ide-ide pembaharuan kepada tidak hanya siswa kita, kepada masyarakat, kepada orang tua khususnya, untuk membuat pendidikan kita ini semakin maju, semakin berkemajuan. Kenapa harus begitu? Karena kita tidak bisa memungkiri bahwa kita digempur oleh media sosial Miss ya. Iya. Dan itu harus kita sendiri harus mendidik diri kita sendiri untuk selalu aware dengan konten-konten yang positif. Salah satunya dengan studio kita ini Miss. Begitu. Aduh, banyak banget. Ya Allah, Banyak iya. banget yang bisa kita petik dari podcast mini ini. Betul, Semoga acaranya betul. bisa berjalan dengan lancar, perlahan tapi pasti Bu. Tapi semuanya akan berjalan dengan lancar. Amin. Untuk selanjutnya, mungkin podcast ini nantinya akan mendatangkan tamu yang wow gitu, Betul. Yang menginspirasi ya Miss ya. yang betul-betul. Tapi kalau melihat keadaan, karena kita lingkungan sekolah ya Bu ya, pasti podcast
kadang tuh kita membutuhkan beberapa tamu tuh yang bukan hanya untuk kalangan orang dewasa, tapi pada saat anak-anak kita menonton tuh dia merasa senang. Betul sekali, Miss. Jadi bisa untuk menambahkan ilmunya anak-anak juga. Fokusnya cuma bukan untuk orang tuanya. Misalnya kita nih kan semacam guru. Mungkin yang nonton orang tuanya, termasuk anaknya, tapi lebih ke cenderung orang tua. Mungkin suatu waktu nanti kita bisa mendatangkan seorang yang betul-betul mengerti atau mungkin bisa membuat anak untuk wow, podcastnya sekolah kita tuh ternyata keren, podcastnya sekolah kita tuh ternyata lucu, ada bintang tamunya ini. Nah itu mungkin disukai anak-anak juga, apalagi di zaman sekarang itu ya banyaklah hal-hal yang sebenarnya positif, kalau kita tidak menanganinya dengan baik itu bisa mengarah ke yang negatif gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa merangkumnya seperti ini kan enak kan Bun? Semuanya bisa, oh ternyata sekolah kita tuh seperti ini, enak ya, ternyata ada tamu yang datang, keren ya tamunya seperti itu dah Bun. Betul sekali. Dan satu lagi nih Mas Ega, dengan podcast ini kita ingin memberikan inspirasi bahwa dengan keterbatasan suasana pandemi ini tidak berarti bahwa kita tidak bisa berinovasi, Miss. Betul sekali Bun. Justru masalah itu jangan dijadikan masalah, tapi sebagai tantangan. Dari tantangan itu kita bisa memberikan hal-hal positif untuk siswa kita, orang tua dan masyarakat. Begitu Mas Ega. Baik Bu Emma, terima kasih atas kesempatannya hari ini telah melakukan bincang santai bersama saya. Ini benar-benar merupakan pengalaman yang sangat alhamdulillah untuk saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.